Ya, kita mengenal sistem peradilan kekuasaan kehakiman sesuai pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Itu satu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dua, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sesuai pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 berkewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dua, peradilan agama sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk warga negara beragama Islam dalam bidang perkawinan seperti harta wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, daga, dan ekonomi syariah. Pelaksanaannya di Pengadilan Tinggi Agama, Halo, Pardion. Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Agama. Ya. Suaranya agak dikencangin ya. Kencang amat saya buat ya. Iya, agak dikencangin. Iya. Kewenangan peradilan agama, kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu untuk warga negara beragama Islam dalam bidang perkawinan seperti harta benda, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Pelaksanaan peradilan agama ini di Pengadilan Negeri Agama, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, banding, dan PKA, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hukum acara agama yaitu adanya juga berdasarkan kompilasi hukum Islam atau KIH. Hukum acara yang digunakan mengikuti acara perdata di peradilan umum, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung, peninjauan kembali. Ruang lingkup peradilan agama yaitu memeriksa sengketa di bidang memeriksa sengketa perkawinan seperti cerai talak, cerai gugat, cerai karena alasan zina, memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal. 3. Peradilan militer mengatur sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 tentang peradilan militer itu berkewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang dianggap sebagai prajurit tentara nasional Indonesia. 2. Memeriksa, memutus, dan mengadili perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata apabila ada katakanlah pelanggaran disiplin, pelanggaran berat, perbuatan tindak pidana umum, dan lain-lain itu diapakan di peradilan militer. Kalau dia berstatus masih aktif TNI. Pelaksanaannya itu 1. Peradilan militer, peradilan militer tinggi, peradilan militer utama. 4. Pengadilan militer pertempuran yang diatur dalam hukum acara
di dalam hukum acara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Apabila ada, katakanlah klien kita melakukan tindak pidana umum, yaitu katakanlah dia seorang tentara aktif, kita bisa ditunjuk sebagai katakanlah kuasa hukum untuk membela atau kepentingan dari klien kita di peradilan militer tersebut. Bu Fitri, maaf ini suaranya kurang jelas, Bu. Di Kerawang kurang bagus suaranya. Halo? Pardion? Masih dengar? Halo? Untuk sistem peradilan di Indonesia itu ada berbagai macam ya peradilan yang dikatakan oleh Pak Ardian Stompul. Itu ada pengadilan niaga, ada peradilan tun, peradilan agama, pengadilan yang lain di unmute ya. Itu suaranya yang lain di unmute. Biar tidak terlalu bising. Ardion silakan dilanjutkan. Oh iya. Nah, macam.
Ardian, suaranya di mute dong dari situ. Suaranya kedengaran kan? Halo? Nggak ada suaranya pun. Suaranya timbul tenggelam. Halo Pak Ardian, suaranya koneksinya coba dilihat di situ. Halo? Guardian, suaranya nggak jelas. Halo Pak Ardian? Koneksinya dilihat Pak. Halo Pak Ardian. Sinyalnya masih kurang bagus.
Halo? Ya. Ya. Udah, nggak apa-apa, itu aja. Bicara. Udah pakai speaker ini udah. Oke, untuk Bapak Ibu, kita langsung sesi tanya jawab ya. Perihal sistem peradilan di Indonesia. Halo Bapak Ibu. Tertentu kayak di pengadilan militer, pengadilan agama, sistem. Siapa yang mau bertanya? Ayo Pak Tri. Pak Gunawan boleh? Silakan bertanya Pak. Halo? Ya, Assalamualaikum Bu Fitrianti. Ya, dengan Bapak? Gunawan Bu Fitri. Oh iya, silakan Pak Gunawan. Untuk kasus-kasus tertentu ini tadi saya hanya menyampaikan apa yang mau diomongkan teman saya agak malu tadi Bu. Jadi untuk kasus peradilan khusus Bu, misalkan peradilan militer, apakah kita sebagai advokat bisa masuk ke situ Bu? Ataukah memang khusus ininya pun dari militer juga gitu Bu? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terkait peradilan militer. Ya, apakah pengacara dari luar kayak kita gitu bisa masuk sebagai tim kuasa hukum ataukah itu khusus dari militer juga gitu Bu? Jadi perihal mengenai peradilan militer, apakah advokat bisa masuk untuk mendampingi atau membela klien? Betul. Pak Ardion, silakan dijawab. Bisa. Ya, terima kasih kepada Pak Gunawan tentang pertanyaannya. Apakah kuasa hukum bisa mendampingi katakanlah seorang tentara, TNI atau aparat melakukan tindak pidana? Bahwa Iswe 18/2003 tentang advokat, kita berhak mendampingi seorang tentara tersebut atau aparat tersebut untuk melakukan perlindungan hukum dan memberikan bantuan hukum kepada klien kita tadi. Nggak harus dari militer, karena itu amanat dari Undang-Undang 18/2003 tentang advokat.
gitu. Tapi kita harus tetap berpedoman sama bukti-bukti yang kita miliki. Apakah perkara tersebut benar-benar suatu tindak, kita harus jeli melihat di situ supaya pembelaan kita nanti terhadap klien kita itu dapat kita bantu sesuai dengan hukum yang kita berikan atau apa bantuan hukum yang kita berikan. Itu Pak. Oke Pak Gunawan, sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Ardion Stompul. Untuk peserta yang lain yang mau bertanya? Kurang jelas Bu suaranya Bu, putus-putus Bu. Bisa Jadi nggak tadi Bu? saya sambung ya kembali. Perihal mengenai peradilan militer itu seorang advokat bisa mendampingi atau membela kliennya sepanjang itu untuk kepentingan klien yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Paham Pak Gunawan? Oh iya Bu. Terus Berarti untuk bisa yang ya Bu lain? ya? Bisa. Oke ya, makasih Bu. Bisa. Yang Bisa. lain Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Halo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Bu Putri, mohon Ya. maaf, tadi kebetulan di Karawang suara Pak Ardion Stompul nggak jelas Bu, yang apa namanya dijelaskan tadi hilang sama sekali. Cuman pada Ya, saat sinyal. dia mau ngasih materi peradilan agama, peradilan Ya. militer, peradilan niaga dan peradilan tun itu jelas. Setelah itu hilang Bu ininya suaranya. Ya, Kalau jadi bisa nanti, pengadilan kalau bisa niaga adalah tempat untuk mengajukan gugatan baik itu PMH maupun non prestasi. Pengadilan tun itu untuk gugatan gugat balik seperti melawan oknum atau Pemda pemerintah, bisa itu ya, terkait perizinan atau AMDAL. Pengadilan negeri adalah pengadilan untuk mengajukan suatu tindak pidana baik umum maupun khusus yang dilakukan oleh si tersangka tahap penyidikan di kejaksaan, itu namanya P19 naik ke pengadilan P21 menjadi statusnya adalah terdakwa. Jadi mencari kebenaran baik material maupun formil itu ada di pengadilan, atau gugat cerai secara Nasrani. Gugat cerai terhadap agama Islam itu namanya pengadilan agama. Ahli waris yang diajukan oleh si penggugat atau tergugat terkait dalam agama Islam itu ada di pengadilan agama. Syariah, ekonomi syariah. Pengadilan ekonomi syariah itu adanya di pengadilan tun Agama. atau pengadilan agama bisa. Agama. Bukan Terkait tun. syariah itu ada urusan bank, perbankan, itu bisa Ya. pengadilan tun ya, Bapak Ibu. Oh, tun ya. Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Kurang jelas, pertanyaannya kurang jelas. Apakah apa gugatan tidak pidana bagaimana? Kurang jelas, pertanyaannya kurang. Ibu Fitri, ini saya Ya. Irwanto, Bu. Bu, kalau peradilan agama kan khusus orang Islam ya, gugat Ya. cerai dan segala macam. Terus kalau yang Nasrani ataupun selain agama Islam, terutama bukan saja perkawinan, waris, segala macam wasiat, itu adanya di pengadilan mana, Bu? PN. PN negeri ya. Oh iya ya. Ya, makasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Halo? Halo Bu, saya Gunawan Bu, dari Kerawang lagi Bu. Ya Pak. Mau menanyakan ini Bu, untuk kasus perburuan itu bila mana udah ketok palu di Pengadilan Hubungan Industrial itu kan si tergugat atau penggugat bisa banding ya ke MA ya. Tapi setelah di MA itu kan sekarang itu tidak bisa apa namanya kembali lagi ke Peninjauan kembali PK surat edaran Mahkamah Agung yang baru itu kan tidak boleh setelah MA itu ketok palu banding lagi ke pengadilan itu. Apakah semua kasus itu seperti itu Bu? Kalau udah di MA itu udah Final, lagi. putusan MA balik lagi ke pengadilan lagi gitu Bu. Silakan Pak Ardian dijawab. Ya, gini Pak. Kalau apa itu katakanlah sengketa perburuan atau tenaga kerja, ya kan kita itu harus Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, apabila kita tidak menerima putusan tingkat pertama, kita bisa mengajukan banding. Tapi juga kita bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Tetapi upaya hukum setelah diputus oleh Mahkamah Agung, tidak ada lagi upaya hukum bahwa putusan itu sudah inkrah. Jelas Pak Gunawan? Itu Pak. Halo? Putus-putus Jadi Bu. yang menjadi dasar dari putusan Mahkamah Agung itu belum bersifat final ya Pak? Ya. Karena masih ada lagi upaya hukum namanya PK atau peninjauan kembali. Apabila ditemukan bukti baru atau novum baru, maka ajukanlah PK itu ke Mahkamah Agung. Dalam waktu 7 hari harus wajib putus. Udah Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, makasih Bu. 7 hari ya Bu. Ya, makasih Bu. Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak Antono? Enggak ada, cukup. Cukup Ibu. Iya Pak. Yang dari cewek-ceweknya mana nih? Mbak Oktari? Halo? Pak Triyono, silakan Pak, mau bertanya. Pak Asep, halo. Pak Edi. Halo Bu. Iya Pak. Dengan siapa? Wildan Bu, dari Cianjur Bu. Oh iya ya, silakan Wildan. Baik Bu, tadi berkaitan dengan yang Ibu sampaikan terkait dengan novum sebagai syarat untuk mengajukan PK. Nah, novumnya itu untuk mengajukan PK itu kira-kira apa Bu karakteristiknya Bu? Apakah sesuai dengan KUHP yang alat bukti itu atau bagaimana Bu karakteristik novum itu sendiri untuk mengajukan PK Bu?
Syarat untuk mengajukan PK, Pak Ardion. Ya, halo. Syarat Halo. untuk pengajuan PK. Halo, Pak Ardion. Bukti baru yang pada persidangan tidak ditemukan, belum ditemukan atau belum diajukan bukti. Terus adanya kekeliruan, nyata-nyata kekeliruan, kekilapan hakim. Itu bisa untuk alasan PK. Adanya pertimbangan yang saling bertentangan. Pertimbangan hakim yang saling bertentangan. Itu bisa syarat jadi untuk sebagai syarat untuk PK. Syarat untuk pengajuan PK itu adalah bila ditemukan bukti baru ya atau novum baru. Terus yang Ya, kedua, baru pada saat persidangan belum diajukan atau belum ketemu atau belum ada. ya. Itu udah dijawab sama Pak Antono tuh. Ya, Pak terus Agus adanya Wildan. pertentangan antara pertimbangan satu dengan yang lain dalam Iya. putusan hakim sebelumnya. Maksudnya tingkat 1 atau tingkat 2, tingkat banding. Terus adanya apa tadi? Kekeliruan hakim. Adanya nyata-nyata kekeliruan hakim. Kekeliruan hakim. Ibu masih, Ibu lebih fresh. Sorry, betul Bu. Sudah Bu. Iya. Itu Ada sudah dijawab sama Pak Antono ya, Wildan. Ada 3 yang pokok ya. Yang lain yang mau ditanyakan silakan. Halo. Halo. Ya. Yang lain, peserta yang lain mana yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup pusing. Jadi nanti di pilihan ganda jangan keliru ya. Pengajuan untuk gugatan PMH Wan Prestasi itu dapat dilihat berdasarkan subjek, objek hukum. Kalau subjeknya ada di Jakarta Pusat, berarti pengadilannya adalah Jakarta Pusat. Kalau pengadilan subjek hukumnya ada di Jakarta Utara, berarti pengadilannya Jakarta Utara. Begitupun cara mengerjakan gugatan pada soal ya, Bapak Ibu ya. Ya Bu. Jadi yang ada besok dalam sistem ujian di Pradi adalah esai. Esai yang dilihat adalah tempat pengadilan subjek objek di mana. Jangan keliru ya, kemarin ada seperti itu terbalik. Tempat objek subjeknya ada di Manado. Nah, ternyata dia buat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu salah besar ya. Bu. Ya. Bisa diulangi Bu Putri, Wan Prestasi tadi Bu Putri nggak jelas. Wan Prestasi tadi. Wan Prestasi itu adalah ingkar janji yang diatur dalam pasal 1342 KUH Perdata. Silakan Pak Ardion, untuk Wan Prestasi ada yang bertanya? Ya, terima kasih. Kalau untuk katakanlah Wan Prestasi, gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi, kita melihat
bukti dari klien kita. Apakah perjanjian itu diingkari atau tidak dipenuhinya prestasi. Maka kita bisa mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan setempat. Iya, pengadilan di mana tergugat berdomisili. Iya, di mana penggugat tergugat berdomisili. Iya. Iya. Di mana tergugat berdomisili. Itulah kita ajukan gugatan wan prestasi tersebut. Iya, betul. Yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Halo Pak. Bapak Ibu. Ini yang akunnya atas nama Oppo A5s siapa ya? Besok jangan pakai akun nomor HP ya atau HP ya. Nama lengkap ya. Oppo A5s ini siapa ya? Bu, mau nanya dong, Bu. Atas nama? Wildan, Bu. Oh iya, silakan Pak Wildan. Ya, terkait dengan tadi Bu, ketentuan pengadilan. Tadi kan tentang perdata wan prestasi Bu ya. Nah, gimana kaitannya dengan pidana Bu? Gimana nggak jelas tuh. Cara apa itu? Suaranya kayak hilang-hilang ya. Iya, iya. Ulangin Pak Wildan. Iya ini Bu, terkait dengan kewenangan pengadilan. Tadi kan dalam konteks hukum perdata tentang wan prestasi. Nah, bagaimana kalau misalkan tentang tindak pidana Bu? Misalkan tempat kejadiannya di Bogor, sedangkan bukti-buktinya atau orang pelapornya itu di Cianjur. Nah, kira-kira kemanakah kita berhak melapor, Bu? Apakah ke Polres Bogor atau ke Polres Cianjur, Bu? Ardian, Ya, silakan dijawab. terima kasih kepada Pak Wildan. Bahwa terjadinya wan prestasi antara kreditur dengan debitur sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Tidak ada pertanyaannya apakah bisa dipidanakan? Ya, tentu secara hukum bisa dipidanakan. Bisa jadi pasal 378 sama 372. Penipuan dan penggelapan. Apakah seorang katakanlah si peminjam atau yang memberikan pinjaman di Bogor atau di Cianjur, di manakah bisa dilaporkan?
melakukan prestasi atau yang melakukan penipuan sama penggelapan tadi. Bisa di tingkat polsek, polres, dan polda. Begitu Pak. Gitu, Pak. Baik Pak Ardion, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Sama Pak, sama-sama. Sama-sama Pak, sama-sama. Yang lain yang mau ditanyakan silakan. Halo, Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan. Halo, Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan. Bu, mau nanya lagi dong Bu. Siapa, atas nama siapa Pak? Wildan Bu. Oh iya Pak, silakan. Bu, terkait dengan proses pemidanaan anak di bawah umur, apakah ada peradilan khusus anak atau tetap ikut di pengadilan negeri, Bu? Silakan Pak Khusus Ardian anak. dijawab. Ada khusus Pak untuk peradilan anak di bawah umur gitu Pak. Atau separuh hukuman dari orang dewasa sesuai pasal 10 KUHP kalau di dewasa. Kalau di 397 revisi tentang peradilan anak itu separuh hukuman dari dewasa tapi peradilannya khusus karena dia spesialis gitu Pak. Oh, berarti ada peradilan khusus, Pak ya? Iya Pak, ya ada khusus dia nggak dicampur dengan orang dewasa ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sama-sama Pak, sama-sama. Iya, sama-sama Pak. Yang lain? Ya, Pak Ardion mau nanya Pak dari Kerawang Pak. Iya, iya. Kalau Ya, seandainya siap, Pak. Kalau seandainya ini ada kasus Pak, kasus antara orang biasa ya, sipil dengan militer di luar, itu di pengadilannya di pengadilan militer apa pengadilan negeri Pak? Contoh di kasus ya mungkin ada sengketa apalah Ya, gitu kan, ya. enggak gitu, ribut-ribut sama tetangga gitu, tapi kan dia Ya, selaku militer mentang-mentang militer akhirnya menganiaya Pak. si tetangganya itu. Nah itu dia diadilinya di mana Pak? Yang apakah di militer Iya, apakah Pak, yang iya. di pengadilan negeri Ini Pak? Ya,
Iya, siap. Makasih Pak atas pertanyaannya. Kalau katakanlah seorang tentara nasional melakukan tindak pidana berdinas atau melaksanakan tugas, itu melakukan pelanggaran itu di peradilan militer. Oh iya, militer ya. Tetapi kalau dia tidak pakai dinas, tidak melakukan tugas, melakukan katakanlah penganiayaan, pembunuhan, pencurian, itu di peradilan umum. Bisa kita ya laporkan ke pihak kepolisian setempat. Itu Pak, biarpun dia tentara aktif ya, itu. Tapi kalau bertugas dia melakukan tindak pidana itu di peradilan militer. Tapi kalau dia katakanlah tidak berdinas melakukan tindak pidana itu peradilan umum. Oh iya. Gitu Ya, Pak. jadi intinya kalau si tentara aktif itu dia melakukan kesalahan pada saat memakai seragam ataupun tidak berdinas, dia akan diadili di pengadilan militer. Tetapi kalau dia tidak memakai pakaian dinas, di pengadilan negeri, Pak ya? Militer ya. Negeri, iya Pak, iya. Betul Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu 26 menit. Setengah jam lagi Bapak Ibu. Ayo, yang mau bertanya silakan. Pak Edi, mungkin ada pertanyaan? Atau Mas Gemilang? Atau Pak Irwanto? Pak Asep? Izin Silakan. bertanya, Bu. Iya, dengan Dari Bapak. Pratama Putra dari Manado. Iya. Dari Manado. Silakan, Pak. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan pra-peradilan. Kalau misalnya untuk dapat dilaksanakannya suatu pra-peradilan itu ada syarat-syarat tertentu kan yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat-syaratnya itu seperti apa ya, Pak? Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau katakanlah kita mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri karena bukti yang dimiliki oleh penyidik atau pihak kepolisian tidak memenuhi cukup bukti. Maka kita melakukan gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri setempat. Karena di dalam pra-peradilan ini, karena tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain-lain sesuai Undang-Undang pasal 77 itu berhak kita. Pak Ardion bisa diulangi lagi terkait dengan pasal yang dilanggar, Pak? Soalnya tadi jaringannya putus-putus. Jadi terkait pra-peradilan,
kita sambung ya, karena sinyalnya nggak bagus. Ya, Yang Bu. dikategorikan pra peradilan itu sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, baik itu pada tahap penyidikan maupun proses pengadilan, gitu Pak. Halo. Halo. Ya, Bu. Ya. Ya. Ya, coba apa kurang jelas tadi tentang pra peradilan kan? Iya, syarat untuk suatu perkara dapat dipraperadilankan. Iya, putus-putus Pak tadi. Ya, putus Pak tadi. Ya, jadi untuk syaratnya pra peradilan hak dari seorang katakanlah tersangka atau kuasa hukumnya Pra peradilan untuk melakukan gugatan pra peradilan di pengadilan negeri. Ya, karena seorang tersangka atau klien kita tadi keberatan terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, maka kita mengajukan gugatan pra peradilan sesuai bukti yang kita ajukan di pengadilan negeri tersebut ataupun keterangan saksi, gitu Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Yang lain mau ditanyakan silakan Bapak. Halo? Halo Bapak Ibu. Ya, maaf Bu Fitri, tadi kurang jelas. Tapi saya tangkap itu tadi yang ditanyakan dari rekan kita dari Manado itu syarat-syarat pra peradilan. Tadi kan disebutkan karena belum cukup bukti yang dimiliki kepolisian. Yang kedua, sah tidaknya penangkapan dan penyelidikan dan penggeledahan. Itu apa itu aja Bu? Baru 2 Bu. Karena di sini sinyalnya kurang jelas Bu. Jadi yang ditangkap saya cuma 2 doang. Terima kasih. Silakan Pak Ardian. Kalau peradilan itu sah atau tidaknya penangkapan sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik baik penggeledahan seorang klien kita, syarat-syaratnya itu kan karena tidak cukup bukti. Klien kita ditahan, digeledah atau dijadikan tersangka, maka kita melakukan gugatan pra peradilan di pengadilan negeri supaya kita tidak jadikan klien kita karena tidak sahnya suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan atau bukti permulaan yang cukup terhadap klien kita, maka kita berhak melakukan gugatan pra peradilan supaya statusnya tidak tersangka. Gitu Pak. Itu upaya hukum kita lah yang kita melakukan gugatan pra peradilan. Itu Pak. Halo. Iya, halo Pak. Iya, halo Pak. Baru jelas nih. Jadi ada 2 itu Pak ya.
yang Iya. kita selaku kuasa hukum boleh melakukan gugatan pra peradilan. Terima kasih Pak. Iya. Siap Pak, ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Pak Ardian ingin Ya, izin siap. bertanya lagi Pak. Kalau misalnya dalam peradilan perdata, kalau misalnya lawan dari klien kita itu tidak ingin hadir di pengadilan, apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan supaya bisa menghadirkan lawan kita ke pengadilan, Pak? Ya, siap. Ini masalah pra peradilan lagi. Ya, Pak. Halo. Ya Pak, bukan Pak. Kalau misalnya dalam peradilan perdata, lagi Pak, sore Pak, maaf Pak, iya. lagi. Iya, kalau misalnya dalam peradilan perdata Pak, upaya hukum apa yang bisa kita lakukan? Misalnya lawan kita itu tidak ingin datang ke peradilan, tidak ingin datang ke pengadilan Pak. Iya. Kalau apa katakan lawan kita tidak datang di pengadilan, sementara gugatan sudah kita ajukan, itu nanti ada putusan perstep Pak. Enggak. Ya kita menunggu dari pengadilan nanti ya, akibat dari lawan kita tidak hadir, maka kita menunggu putusan perstep dari pengadilan. Ada putusan persteknya, tapi nanti bisa ada upaya hukum lagi nanti dari lawan dari putusan perstek tadi. Jadi biarpun dia katakan nggak hadir, kita nggak ada urusan gitu. Yang penting kita udah mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau di pengadilan negeri, gitu Pak. Nanti ada putusan perstek apabila lawan tidak hadir, gitu Pak. Kita harus menghadirkan dia, bukan. Kewenangan kita untuk menghadirkan itu. Itu Pak. Iya, terima kasih. Jadi proses persidangannya tetap akan berjalan tanpa adanya kedua belah pihak, Pak. Berjalan, Pak, berjalan. Iya, nanti ada panggilan baik. Itu Halo, bisa ditambahkan? Iya, Pak, ya. Halo? Halo? Ya. Jadi setelah dipanggil secara patut, para pihak tidak hadir, hakim akan memutus secara perstek yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat. Kalau penggugatnya yang tidak hadir, maka gugatan digugurkan oleh hakim. Iya, bisa itu nanti jadi tidak ada upaya dipaksa tidak untuk hadir, sementara gugatan sudah terdaftar nih di pengadilan, sudah dipanggil secara patut. Iya, jadi tidak ada paksaan harus hadir seperti perkara pidana, nggak ada. Iya, kalau upaya paksa di perdata, gugatan perdata tidak ada Pak. Nggak ada upaya paksa. Ada putusan perstek. Ya tidak ada dipaksa, tapi kalau dia nggak hadir akan merugikan dirinya sendiri. Berarti dia tidak bisa membela atau mempertahankan kepentingannya di persidangan. Benar Pak, benar. Ya. Benar. Ya, terima kasih banyak Pak Antono. Ya, sama-sama. Ya.
Yang lain Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Halo. Halo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Halo Ibu, Ibu. Iya Pak. Bisa meralat tadi kalau peradilan kalau TNI melakukan tindak pidana tetap walaupun pakai seragam maupun nggak pakai seragam itu tetap ke peradilan militer. Kecuali kalau dia melakukan gugatan perdata, dia tetap masuk ke pengadilan negeri. Kalau sengketa perdata, maksudnya yang digugat atau penggugatnya seorang militer, tetap gugatan di pengadilan negeri di mana tergugat bertempat tinggal. Benar. Kecuali tempat tinggal tergugat tidak diketahui secara pasti. Bisa di tempat tinggal penggugat. Pasal 118 BW atau KUH Perdata. Oh, iya. Ya, jadi tadi saya menambah atau menambah tanya jawab sebelumnya tadi mengenai peradilan seorang TNI militer kalau melakukan tindak pidana walaupun dinas maupun nggak dinas tetap di peradilan militer. Pakai seragam atau enggak, tadi kan kalau seragam bilangnya harus di pengadilan militer, tapi kalau enggak seragam pengadilan negeri itu tidak, tetap militer semua, pokoknya tindakannya tetap di militer kecuali perkara perdata. Kalau kita menggugat orang TNI atau TNI itu mau menggugat tetap di pengadilan negeri. Oknum ya Pak ya, bahasanya oknum. Ya, oke. Ya, maksudnya Pak, oknum. Ya, itu dari pertanyaan saya Pak. Itu dari pertanyaan saya Pak, kebetulan Pak. Jadi yang jelas kesimpulannya kalau yang ini Irwanto nih Pak dari Kerawang Pak, tadi yang saya bertanya itu. Jadi kalau TNI yang melakukan kesalahan perdata, kasusnya perdata nih Pak, berarti itu di pengadilan negeri. Walaupun dia pakai dinas, walaupun enggak, kalau kasusnya melakukan pidana, negeri. Melakukan tindak pidana di peradilan militer. Militer ya. Jadi dibedakan antara perdata itu kalau kasusnya yang gugatan misalnya sengketa tanah, masalah ban prestasi, masalah perbuatan melawan hukum itu perbuatan melawan hukum dalam arti perdata itu di pengadilan. Oh iya. Terkecuali pidananya ya Pak, kayak pembunuhan, kayak pemerkosaan. Kalau pembunuhan di peradilan militer. Oh iya. Pokoknya pidana itu termasuk pidana, pembunuhan termasuk perkara pidana. Tapi ada peradilan militer ya. Oke. Ya, tapi ada koreksi. Ya. Tapi ada pengecualian. Oke, lanjut Pak Sinon ya. Ya, pokoknya ini Pak
Pak John, Pak Anton, Bokma. Saya tambahin, kalau polisi, orang polisi di peradilan negeri ya. Kalau polisi beda lagi. Polisi di pengadilan negeri karena polisi sudah dianggap sipil. Polisi beda lagi. Ya, polisi tetap tindak pidananya di sidang di pengadilan negeri. Oh iya, walaupun dia beda. sebenarnya dia bukan militer apa ya? Propam, Pak. Ya, kalau Itu polisi sesuai 2002 tentang apa kepolisian dia melakukan setelah tindak pidana itu dipisahkan militer TNI dengan Polri, ya itu berlaku terpisah. Jadi sipil, seperti dianggap sipil. Ya, benar Pak, benar. Polisi itu, ya. Iya. Iya. Benar Pak, benar. Tapi pengadilannya tetap pengadilan negeri ya Pak. Tapi propam Negeri, yang mengadilinya. kalau polisi melakukan tindak pidana pemukulan, penganiayaan, terus penipuan, penggelapan, masuk ke pengadilan negeri. Kita sering nyidangkan. Oh iya. Iya. Oke. Ya. Iya. Ya Pak, terima kasih Jadi Pak. ada di Pak. militer nanti, sanksinya ada di pengadilan negeri. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Antono Rustono itu disidangkan dalam kategori kode etik dulu, diambil oleh pihak instansi. Nah, kalau untuk perbuatan suatu tindak pidana itu wajib disidangkan di pengadilan negeri, Pak. Ya, biasanya memang kalau polisi ada sidang etik dulu, tapi itu intern. Itu hukumannya pemecatan. Sidang militer namanya. Penghukuman sementara masuk sel. Iya, jadi setiap instansi baik Polri, hakim, jaksa, advokat itu harus diselesaikan dulu secara internal. Namanya sidang kode etik masing-masing instansi. Apakah berlaku sama seperti instansi yang lain? Tentu berbeda, Pak. Dalam kategori kejaksaan, diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, mereka berbeda dengan advokat. Begitupun Polri dengan TNI berbeda. Itu sesudah bahwa seseorang oknum tersebut bersalah, barulah disidangkan di pengadilan negeri berdasarkan domisili atau yang disebut subjek objek hukum gitu. Betul Ibu, betul. Nah, memang internnya begitu. Ada sidang etik atau sidang profesi di kepolisian, intern polisi. Jadi pangkatnya yang lebih tinggi dari tersangka atau terdakwa. Ya. Nah, nanti kalau oleh atasannya diserahkan ke Ankom, maksudnya diserahkan untuk tetap dilanjutkan ke sidang pengadilan, sidangnya di pengadilan negeri. Jadi semua perkara tindak pidana maupun tindak pidana khusus itu wajib ya Pak ya, ranahnya tetap pengadilan, yaitu hakim yang berwenang memutuskan suatu perkara itu ya. Pengadilan negeri. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Halo. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu kita ya. Halo. Halo. Yang cewek-cewek belum dengar nih suaranya. Halo. Ada dua. Dari Medan, dari Jakarta. Ditunggu, mana suaranya? Halo. Ya, Bu. Ya, Oktari Dinda. Silakan.
Halo. Halo. Halo Ibu, ingin bertanya. Dari? Pertama Putra Bu, dari Manado lagi. Oh iya, silakan Pak. Iya. Bu, saya ingin bertanya terkait dengan penangkapan ini bisa? Ya Pak, lanjut Pak. Ya, terkait dengan penangkapan karena tadi kan membahas terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kan Pak. Saya ingin bertanya karena pada saat penangkapan tersangka seringkali ada oknum-oknum yang berlebihan pada saat melakukan penangkapan. Ya, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan hak-hak dari tersangka, hak-hak dari klien kita pada saat dilakukannya penangkapan itu seperti apa? Kalau ada penyiksaan atau penganiayaan, laporkan ke Propam, keluarganya bisa. Dia tersangka atau bisa juga langsung. Bisa. Keluarganya maupun tersangka bisa melaporkan ke Propam untuk diproses. Nah, selanjutnya nanti di sidang kode etik kalau memang itu termasuk pidana dilanjutkan ke PN, ke pengadilan negeri, diproses lebih lanjut. Nah, gitu. Paham? Sudah jelas ya Pak? Oh iya, jelas Pak. Pak Wildan. Jadi kalau ada oknum polisi dalam proses penangkapan, penahanan, penyidikan, pemeriksaan penyidikan melakukan tindak pidana atau penganiayaan atau kekerasan yang lain kan, maka banyak juga sudah terjadi, maksudnya melaporkan melalui Propam, sidang kode etik. Kalau menurut sidang kode etik memang itu pidana termasuk pidana yang cukup berat atau menjadi perhatian masyarakat atau Polri, biasanya langsung dilanjutkan ke pengadilan sidang lewat serahkan kejaksaan, sidang di pengadilan negeri setempat. Begitu Pak. Iya Halo. Pak, ya terima kasih Pak. Ya. Ibu. Iya Bapak. Ada lagi. Ikut membantu. Ya, silakan yang mau bertanya. Halo Bapak, Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, maka pemateri hari ini selesai ya. Untuk dilanjutkan besok di jam 10. Pemateri pertama itu dari Kejaksaan Agung, pengawasan Kejaksaan Agung mengenai peradilan HAM. Pakar Tata Usaha Negara itu dari Makassar. Dan adalah teknik wawancara dengan klien itu
Beliau juga Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Merangkap, beliau juga adalah One Team Press, jadi bisa tanya jawab sama beliau ya. Oke. Jadi Terima kasih, untuk Bu. materi hari ini kita selesai ya Bapak Oke, Ibu. Oke. Ada lagi yang Terima mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Ya, Sudah jadi kita- intinya semua pemateri yang ada 19 materi bahan ajar PKPA itu akan diujikan di ujian besok. Baik itu multi choice maupun esai. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi apapun yang diberikan oleh pemateri hari ini sampai selesai akhir PKPA itu semuanya ada di materi yang di email pada saat akhir PKPA. Bu, jadi ujiannya per hari atau sampai akhir? Ujian akhirnya. Ujian Pradi serentak dilaksanakan 9 Oktober 2021 di 44 wilayah se-Indonesia dengan catatan yang sudah mengikuti dan lolos dalam pendidikan khusus profesi advokat. Ya, oke. Untuk besok semua kamera diaktifkan tanpa terkecuali satupun. Oke. Selama masih pendidikan kasih, dimohon Bu. Bapak Ibu untuk kameranya diaktifkan. Tidak ada pengecualian ya Bapak Ibu. Ya, oke, makasih Bu. Iya, Cuma Bapak. tadi pagi agak sulit Bu, sambungannya banyak terganggu. Saya dari Iya, Tangerang. Bapak. Dimaklumin Bapak. Ya, maklum ya. Oke. Untuk besok sampai akhir PKPA dimohon untuk PKPA kameranya diaktifkan ya Pak, Ibu. Ya, oke. Hari Sabtu adalah materinya Bang Oto Hasibuan. Itu ketua umum kita, ketua umum Pradi. Dimohon seluruh peserta PKPA mengaktifkan kamera tanpa terkecuali. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, maka pemateri hari ini kita akhiri dulu ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dio. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Iya. Terima kasih. Besok Jumat jam 10 ya? Ya. Sudah ditutup nih. Oh, iya. Iya. Iya, jam 10. Ini udah nih. Bu Fitri udah ini. Masih ada ini. Udah ya Bapak ya. Untuk pemateri hari ini selesai ya. Ya, besok jam 10 ya Bu Fitri. Jam 10 ya. Iya. Besok Karena besok hari masuk Jumat. pemateri pertama dari pengawasan Kejaksaan Agung. Jadi yang mau Ya, Bu, tanya-tanya tentang pengalaman beliau, dipersilakan ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Fitri. Iya, Bapak Ibu, sama-sama.